Dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Hilayatul Tilawah, mari dulu kita perbaharui niat kita. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap yang kita dapatkan itu tergantung dengan niat kita, ya kan? Maka kita perbaharui niat kita menuntut ilmu lillahi ta'ala hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada tujuan yang lain, tapi memang hanya karena Allah. Dan mudah-mudahan kita membaca Fatihah, Fatihah ini kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallifah kitab yang berkitab-kitab beliau kita pakai dalam kajian kita, ataupun ulama-ulama yang kitab-kitab beliau jadi rujukan untuk kitab yang kita baca, yang pada malam pertemuan yang telah lewat kita baca hingga udah 40 kitab, ya kan? Malam ini insyaallah 41 sampai 45, dan semuanya sampai ke 129 Fatihah ini pun kita hadiahkan kepada beliau-beliau itu semuanya. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini kita dapatkan barokah ilmu beliau semuanya itu tadi. Dan dengan Fatihah ini Allah kabulkan segala hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, dan Allah kumpulkan kita kelak sebagaimana kita kumpul di tempat ini. Allah kumpulkan kita kelak di dalam syurga dengan semua yang kita cintai, dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk niat ini dan untuk semua niat-niat yang baik dan semua yang diniatkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang soleh-soleh. Al-Fatihah. Pertemuan yang telah lewat 36 sampai 40 ya. 36 Tuhfatul Ahwazi karangan Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Mubarakfur ini nama tempat, nah, cetakan Darul Fikr, Beirut, Lebanon, tanpa tanggal. Kemudian At-Tadhkirah dalam bacaan qiraat yang 8 karangan Thahir bin Abdul Mun'aim bin Abdin Ghalbun, dikenal dengan Ibnu Ghalbun. Kemudian Taqribul Manal karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Hasan Ad-Dimashqiyah, Hasan Dimashqiyah. Kemudian Talkhisul Fawaid wa Taqribul Mutaba'id Syarhu Aqilati Atrabil Qasaid, yang talkhisnya itu karangan Abul Baqa Ali bin Utsman bin Muhammad bin Al-Qasih Al-Udhri, dicek ulang oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Jadi ini yang pengarang kitabnya ini lebih dikenal dengan Ibnul Qasih. Ibnul Qasih ini semalam tertinggal, kita agak cepat membicarakannya. Ibnul Qasih nama beliau. Adapun syarah yang dijelaskannya itu Aqilah Atrabul Qasaid itu adalah karangan Imam Syatibi, ya. Ibnul Qasih. Adapun yang tadi Ibnu Ghalbun, ya, Ibnu Ghalbun, Ibnul Qasih. Bagi yang belum pernah dengar nama-nama ini tadi, berarti kita banyak belum tahu dengan ulama-ulama kita terdahulu. Kemudian At-Talkhis fil Qiraati Taman karangan Abu Ma'syar Abdul Karim bin Abdul Somad At-Tabari, tahqiq Dr. Muhammad Hasan Aqil Musa. Jamaah Khairiyah li Tahfidz Qur'anil Karim, Kota Jeddah. Malam ini 41 sampai dengan 45. 41 sampai dengan 45. Coba bacakan. Semua yang di meja belakang slot berlima, minta tolong bacakan 41, 42, 43, 44, 45. Judul kitabnya aja minimal. Judul kitabnya aja. 41 Aulia, 42 Rafiqi, 43 Krianto, 44 Aulia Ghazali, 45 Hasan Muhammad Hasan. Nah, coba silakan Aulia. 41. Ya, 41. Tafadhol. Ya, cukup. Judulnya At-Tanzil fi Hijail Masahib karangan Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Inilah Abu Dawudnya ini, Abu Dawud yang berbeda dengan Sunan Abu Dawud lain lah. Abu Dawudnya ini ada ahlinya dalam bidang tajwid gitu, bacaan Al-Quran. Ini Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Abu Daud Sulaiman bin Najah ini
dimakamkan di samping Imam Abu Amr Ad-Dani di Palencia. Kalau kalian membaca tulisan kota Palencia, nah apa yang terbayang di kepala kalian? Nah, klub bola. Nah, Valencia. Ternyata di kota itu dahulu hidup ulama kita Imam Abu Daud Sulaiman bin Najah. Beliau punya kitab At-Tanzil fi Hijail Masahib. Nah, di Spanyol itu padangnya ulama pada zamannya dahulu. Nah, kalian baca sejarahnya kalian akan tahu. Nah, Spanyol. Ini kayak beliau dimakamkan di kota Valencia. Jadi kita tahu itu tuh jangan kita bayangkan yang ada wahini aja. Kita perlu ingat dahulu di kota Valencia itu hidup ulama kita. Nah, tuh jangan sampai kita kada tahu apa-apa, tahunya yang terbayang beramian aja, bola aja misalnya lah, segala macam. 42 ya, 42 Tahdzibut Tahdzib taklif Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama beliau adalah, tuh kita lihat, Tahdzibut Tahdzib lil Hafidz Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar. Itu nama beliau lah, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. 43 ya, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, karangan Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar, ya. 44 ya, cukup. Itu jadi pentahkiknya beda-beda lah, juz 1, 2 dengan 3 dengan juz 4 dan 5-nya itu tuh, nah beda-beda pentahkiknya. Nah, padahal mentahkik berbagi beliau Imam Tirmidzi-nya semuanya ini beliau yang mengumpulkan. Nah, jadi kitab kayak apa kita bayangkan kalau kita ini di zaman wahini dengan canggihnya alat-alat lah, kitanya membaca aja kayaknya kan ada tuntung kitab yang kandal-kandal, lebih-lebih mau olahnya lah, tapi masih ada aja memang ulama-ulama yang kaum olah itu di zaman ini ada aja, cuma mulai langka. Kita lihat lah 44 Jami'ut Tirmidzi, ya. 45 ya, Soidan. Nah, Soidan itu apa? Soidan itu Soida itu nama kota terletak di dekat Lebanon. Nah, ya, insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjut membaca 46 sampai dengan 50. Pada pertemuan yang lalu kadada pertanyaan yang tampung lah, kadada. Pada pertemuan malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita di kitab Hilyatul Tilawah ini. Bab tentang wakaf pada ujung-ujung kata, al-waqfu ala awakhiril kalim. Halamannya halaman 309 sampai dengan halaman 314 targetnya malam ini. Mudah-mudahan sempat kada terlalu malam. Paling lama kita sampai jam 9.25 lah, 9.25, 5 menitnya penutupan atau pertanyaan, karena lanjut Aulia lagi mbahnya itu tadi. Kepada kelompok penyaji silahkan. Mana silikongnya kawan? Kemana? Silahkan. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Al-fasal awal. Al-waqfu ala al-kalimati as-sahihatil akhir. Cara berhenti di akhir kata yang benar. La yajuzul waqfu. Sahihah itu maksudnya apa? Sahihah itu huruf sahih. Nah, huruf sahih itu apa? Selain dari huruf ilat. Nah, huruf ilat ada berapa? 3 ya. Berarti yang diinginkan pada ini aja adalah yang ujungnya sahih. Itu bukan huruf yang 3 itu tadi. Apa aja yang 3 itu? Alif, waw, ya. Itu maksudnya lah kata yang sahih, kan? Ya. La yajuzul waqfu illa 'alal harfil akhiri minal kalimah wa minal
ma'lumi annal araba la taqafu ala mutaharrik. La taqifu ala mutaharrik. Tidak diperbolehkan berhenti kecuali pada huruf akhir dari suatu kata. Kemudian dari diketahui bahwasanya orang Arab tidak mewakaf atau tidak berhenti pada kata yang berharakat. Nah, ya. Dan apa minal maklum itu maksudnya udah maklum, udah diketahui lah, diketahui secara umum. Ya. Ya, coba jelaskan, jabarkan yang itu. Kemudian di sini ada 5 wa hunaka khamsatu anwa'in likaifiyatil waqfi 'alal kalimati sahihatil akhir. Di sini ada 5 macam atau jenis tata cara mewakafkan kalimat sahih, kata sahih di akhir, yaitu pembagiannya ada 5. Pertama sukun mahad, kedua raum, ketiga al-ishmam, ketiga al-hadzab, dan kelima al-ibdal. Tafsiluha katali. Coba beri contoh Pang dulu yang pertama tadi, la yajuzul waqfu illa 'alal harfil akhir minal kalimah. Berarti berikan itu kan tidak boleh berhenti kecuali pada huruf yang paling ujung dalam suatu kata, ya kan? Berikan contoh yang diinginkan ini yang kayak apa, yang kada bolehnya kayak apa, wakaf yang bukan pada huruf yang paling ujung ya apa? Saya berikan contoh. Nah itu di belakang nyamannya ya. Contoh yang berhenti pada kata, pada huruf paling ujung dalam satu kata, kayak apa? Maksudnya yang kada bolehnya kayak apa? Misal pada surah Al-Fatihah kada boleh. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kada boleh, yang bolehnya tuh kayak ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang boleh. Kemudian yang kada boleh? Yang kada bolehnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca ujungnya. Bukan yang itu yang diinginkan gitu. Tapi yang diinginkan itu kan ini yang kita omongkan ini kata, ya kan? Santai aja ya Allah, makanya udah dibadakan, pokoknya bila perlu di komen ya kan? Yang diinginkan ini adalah andai lupa, ya kan, kita menyambung hafalan, andai kita lupa, maka kada boleh wakaf di tengah-tengah kata. Kata itu apa? Alhamdulillah satu kata, lillahi satu kata, ya kan? Kada boleh anggap andai lupa alham. Tapi andai lupa juga bacalah dalnya alhamd. Andai itulah kada ingat juga Fatihah. Bayangkan, kebayang. Membaca al-falaq, qul a'udzu, ya. Kalau andai lupa, qul a'udzu apa ya lah? Maka bacalah minimal paling banget qul a'udz, ya. Kada boleh dibaca qul a'u. Apalagi qul a. Nah, wakaf pada huruf yang bukan ujung kata, ya lah. Kalau dipahami, alhamdulillah, anggap andai kada ingat, kada boleh dibaca alhamdulillah. Nah, tapi andai lupa juga, bacalah hingga huruf-huruf paling ujung dalam kata itu apa? Lillah. Haknya tuh nah ujung kata itu wajib dibaca alhamdulillah. Andai lupa atau hendak batuk yang kawal lagi ditahan dikit, kecuali batuknya memang kada kau ditahan lalu, ya. Kada boleh dibaca lupa alhamdulillah. Nah, Maliki yaum. Andai lupa juga, kan yaum itu satu kata. Andai lupa juga bacalah minimal banget Maliki yaum. Maliki yaum minimal banget. Tapi hampir kada dapal lah yang lupa Fatihah lah. Tapi kalau dipahami tadi lah, maksudnya itu tadi lah. Itu maksudnya bukan yang di ujung-ujung ayat diharokati itu tadi. Itu yang bahnya itu tadi wa minal ma'lum itu tadi. Telah diketahui kalau tidak ada buhannya itu mewakafkan dengan yang diharokatakan, itulah. Ya kalau dipahami kalau tadilah contohnya, ya. Awalan al-waqfu bis sukunil mahad. Berhenti dengan sukun mahad. As-sukun huwa azlul harakati anil harfil mauqufi alaihi. Sukun itu di sini ialah kosongnya harakat dari huruf yang diwakafkan. Kemudian al-mahad ay al-khali minar raumi awil ismami.
yaitu kosong dari raum dan ismam, maksudnya tidak dibaca raum atau ismam. Azal itu adalah mencopot, memacul ya kita. Apalagi ya. Jadi harokatnya itu dicabut, ya kan? Padahal ada tapi dicabut hingga hilang. Ya, lanjut. Wa hadzal nau'u huwal aslu fil waqfi. Dan ini adalah jenis asal dari wakaf, dari berhenti. Hukum awal dalam wakaf itu adalah ini, sukun mahab, ya. Kalau dipahami, ini pegangan awal kita. Lalu di bawahnya kan ada cabang-cabang, ada macam-macamnya itu tadi, ya. Ya, lanjut. Ma yuqafu alaihi bis sukunil mahab faqat wala yajuzu fihi raumun wala ismamun. Apa-apa yang hanya bisa diwakafkan dengan sukun mahad saja, kan tetapi tidak bisa pada raum dan tidak bisa pada ismam. Yang pertama, Pang beri contoh dulu, contoh dikit aja raum lawan ismam tuh kayak apa supaya buahnya ada bayangan. Kan ada yang lebih detailnya lagi. Coba contohkan. Nah, contoh. Ya, satu-satu ini contoh apa? Contohnya ada surah Fatihah di kata nasta'in. Nasta'in kan nasta'in ujungnya kan dhammah nasta'inu. Nah, itu yang kamalnya nasta'inu tadi. Terus kalau disukunkan kan nasta'in biasa nasta'in. Terus tuh kalau diraumkan jadinya nasta'inu. Sedikit suara domahnya tuh sepertiga lah kayak itu sepertiga. Coba dengaran sekali lagi. Nasta'in. Nah itu. Terus kalau dengan ismam ini di pertamanya tuh di nasta'innya tuh sukun dulu, terus langsung ke ismamnya tadi. Contoh nasta'in. Nah itu tanpa suara yang ismamnya tadi. Ya. Nah, lanjut. Ada bayangan kalau ada? Itu ada. Pernah lah kalian membaca dengan bacaan gitu? Nah, pernah lah baca? Pernah kah? Pernah. Di mana belajar dulu? Ada pernah belajar itu di mana dulu? Coba angkat tangan mana yang pernah tahu tentang ini dulu sebelumnya? Coba angkat tangan. Ya, di mana dulu pernah membaca itu? Oh, Sultan Paluti kah? Suruh Hidin membaca kayak itu lah. Di sini surah Yusuf. Kan biasanya membaca Islam di sini, tapi raum itu kebanyakan orang di Arab pun buta. Kalau bukan jadi karena orang beda raum lawan Islam karena awal tentang tahu dari Islam. Kata yang dibaca apa? Latak manna itu kan? Latak manna itu cuma kata itu kan adanya di tengah. Ini yang di ujung di wakaf. Nah, apalagi contoh yang ada dhammah ya, ini kitab ini. Nah, tuh coba lihat. Ini yang di ujung selain kata latak manna itu kan di tengah-tengah. Dan kita ada wakaf umumnya pada baca itu ya. Nah, ini yang kayak di Fatihah tadi, nah pernah lah ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, adalah pernah baca itu di Fatihah. Ada itu ada Ustaz Ilham Humaidi. Pernah ikut kajian Udin enggak? Ini aja kan. Oh, ngajar di apalah. Ya berarti kan alhamdulillah kalau udah ada yang tahu, artinya ilmu ini jangan dipadahkan mah ada gitu kan. Kada dahulu pernah belajar Fatihah kayak itu ya, dibaca nuknya ya, angkal ya kita. Ya, jadi kalau Pak ada yang pikir dahulu lah waktu belajar pertama kali ini, karena waktu itu pun udah tuntung hafalan itu baru belajar ini tahun berapa itu nambah lagi. Sempat terpikir di hati itu, apa pulang ini. Nah, waktu pertama kali tahu ini entah tahun berapa itu, jadi diharapkan kalian jangan kayak itu. Nah, ilmu ini memang ada, itulah wakaf dengan yang bunyinya angkal itu tadi lah, dhammahnya itu tadi. Nah, apa yang tidak boleh dibaca dengan kayak itu? Silakan lanjut.
Balik namanya tuh, balik. Yang pertama, maka na akhiruhu sakinan fil wasli wal waqfi. Kata yang akhirnya sukun baik pada wasal dan waqaf. Misal katanya fatahhir. Nah, itu hanya boleh sukun mahad saja, kada boleh raum dan kada bisa ismam. Karena ujungnya tuh sukun. Kemudian yang kedua, aridus syakli wa huwa ma taharraka waslan man'an lil iltiqa'is sakinaini, yaitu aridus syakli harokat atau baris yang datangnya belakangan. Ialah kata yang berharokat dibaca secara wasal untuk menghindari jika bertemunya dua sukun. Seperti kata kulidau. Kulidau itu kan asal katanya kul dan udau. Jadi maksud di sini yang dua sukun itu, kul itu karena awalnya kul, lamnya itu sukun, dan udau huruf dalnya itu sukun. Jadi yang maksudnya bertemu dua sukun di sini adalah lam dan huruf dal. Itu. Yang udao itu pun kan tambahan, ya kan? Udao awalnya apa? Doro. Dibaca apa dal mati di awal? Dan da'a ya da'u, fi'il awalnya dal. Kenapa jadi ada u? Itu tambahan untuk juga memudahkan membaca huruf mati di awal. Makanya kalau ini digabung dengan kata lain, ini hilang. Ya kan kada kul ud'u kada, itu hanya kalau di awal, ya, awal memulai pengucapan. Tiap-tiap kata yang gitu adalah itu tambahan. Apalagi contohnya, nah, i'lam, i-nya itu tambahan. Alima kan awalnya ain, kenapa jadi ada i di awalnya? Itu tambahan, ya. Kalau dibayangkan dua ketemu matinya itu tadi. Nah, ya, lanjut. Wa mimma yudakhalu fi 'aridhi syakli kalimatan. Kalimata, dua kata, nah, kalimata. Contohnya hina idin dan yauma idin. Jadi maksudnya misalnya dibaca biasa kan hina idin dan yauma idin. Untuk yang sukun mahad itu dalnya tuh dibaca hina id dan yauma id tanpa tanwin bawahnya tuh. Maksud Kayak apa tadi? Coba ulang. yauma id. Kada yang anunya penjelasannya kayak apa tadi? Penjelasannya tuh kalau yang biasa tuh dibaca hina idin dan yauma idin. Tapi bilanya sukun fakot, sukun mahat, maka dibaca hina idin dan hina id dan yauma id. Tidak boleh dibaca dengan Tanwin. bukan dua yang tadi apa? Dengan waw dan Waw dan ismam. Kada boleh, kada jadi dibaca angkal bunyinya hina idin. Nah, tapi betul-betul dimatikan. Kenapa? Karena kata awalnya itu adalah dua kata, hina dengan id, ya, yauma dengan id. Nah, id itu awalnya kan mati, ya, id jika ada id. Yang mungkin kalian banyak udah hafal ada kata wa id dengan ibtala, jadinya wa idzi betala, ya. Jadi dalnya hidup berharokat wa idzi betala. Kayak itu juga hina id, hina dengan id. Lalu kan umumnya kalau dua kata ditatayakan digabungkan ini jadi idhofah, mudhof dengan mudhof ilaih, gitu kan? Jadinya kalau mudhof ilaih itu harokatnya umumnya apa? Betanwin, ya kan? Contohnya kayak apa ya? Babu baitin, pintu rumah, gitu kan? Babu baitin, tanwin, ya kan? Sedangkan tanwin itu spidol ada kan? Spidol ada. Babu baitin contohnya, ya kan?
tin. Ya. Kalau tadi kata keduanya kan id. Ya kan? Tanwin ini kan bunyinya hakikatnya adalah nun mati. Hakikat bunyinya ini kan. Nah, baitin kan hina dengan kata id. Mana tanwinnya ini tadi bunyi nun mati. Nah, hakikat tanwin nun mati kan anak dibaca apa ini hina id. Nah, makanya dinamakan hina bin. Lalu harokatnya jadi bin ini. Maka ini pun dianggap harokat yang datang belakangan, bukan harokat awal, bukan harokat asli. Ya. Li'anna dzala fihi ma sakinatun aslan fa 'indama iltaqat bit tanwini alladhi huwa iwadun an jumlatin wa huwa nunun sakinatun iltaqa sakinani fakusiratid dalu man'an lil iltiqa'i sakinaini. Ya, itu tadi lah. Itu tadi. Kalau dipahami insyaallah, kalau yang belum paham coba tanya kawannya. Benarnya itu kada dibaca lil iltiqa'i padahal tapi lil iltiqa'i karena hamzahnya pun hamzah wasal aja kan. Iltaqa yaltaqi iltiqa lil iltiqa padahal gitulah. Cuma kalau anak mudah dibaca lil iltiqa, yang penting kita paham maknanya, cuma menyalahi kaidah nahwu gitulah. Ya, lanjut. Yang ketiga, al mansubu awil maftuhu ay makani fil wasli makana fil wasli mutaharrikan bil fathi sawaun kanat fathata i'rabin aw bina'in. Yang ketiga, mansub atau fathah ialah kata pada wasal yang berharakat dengan fathah, baik fathah secara i'rab ataupun secara mabni. Apa bedanya itu? Mansub dengan maftuh itu apa? Yaitu mansub itu ya fathah i'rab, maftuh ya fathah bina. Apa bedanya itu tadi? Itu kan ada al mansubu au al maftuh. Dua itu ya, apa bedanya mansub dengan maftuh? Kalau yang sama apa? Jadi andak keduanya itu tadi. Kalau mansub tuh kalau di munah itu kadang masih dengan fathah. Bisa dengan harokat lain. Betul. Kan ini apa nih? I'rab kalau tuh masuknya ke i'rab mansub tuh. Kalau maftuh ya fathah. Itu. Ini yang diomongkan ini adalah yang memang dengan fathah ya, itu yang betul-betul dengan fathah. Hanya bedanya adalah ada yang fathahnya ini kadang-kadang kau berubah, kayak mustaqimah boleh jadi mu, boleh jadi mi, ya. Tapi ada yang fathahnya itu mabni yang kadang bakal kau berubah, tetap mau letaknya apapun itu tetap alladzina, kadang alladzini. Nah, kalau dua pun alladzaini, ya kan? Alladzani, ya. Alladzina-nya itu nama fathahnya atau al-alamina. Coba baca kalian adalah membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kadada itu namanya maftuh. Maftuhnya itu mabni, kada bakal kau berubah. Adapun mansub itu yang diingat yang kau ubah itu tadi lah fathahnya dalam keadaan tergantung letak katanya itu tadi. Makanya dalam i'rab pun kita ketemu misalnya mansubun bil fathati, ya kan, maf'ul bil mansub, itu kan kada ada maf'ul bil maftuh. Mabniyun alal fathi, kada ada mabniyun alal nasbi, itu kan lah. Nah, itu ya, lanjut. Yang keempat, ha'ut ta'nisi allati hiya fil wasli ta'un wa fil waqfi ha'un sakinatun. Yang keempat, ha ta'nis, yang mana apabila wasal menjadi ta dibaca ta, dan pada waqaf dibaca ha sukun. Contohnya seperti kata al jannatu
Bilanya wasol dibaca al-jannatu, tapi bila pada waqaf dibaca al-jannah. Kemudian bi khilafil marsumati bitta ilma besutati fa innaha yadkhuluha ar-raumu wal ismam. Berbeda dengan tak yang terbuka atau tak panjang, tak jukung. Tak jukung. Nah, yang panjang itu maksudnya tak maksudtoh. Maka hal tersebut bisa menjadi raum ataupun ismam. Nah, ya, jadi itulah kalau tak yang jannah itu tak apa namanya? Tak marbutoh. Kalau tak jannat tak apa? Nah, ingatlah namanya atau padahal lah. Kedua-duanya ini kan dhammah. Hanya kalau andai taknya itu di dalam mushaf yang kita pegang itu pakai tak marbutoh, tak yang matinya jadi ha itu tadi, maka hanya boleh dibaca jannah. Kadada jannah dibaca dengan raum ataupun ismam jannah. Kada ya kan, tapi beda dengan tak yang jukung panjang itu tadi, maka di dalamnya itu boleh dibaca andai waqaf pada kata itu kawa dibaca dengan sukun mahad, kawa dibaca dengan raum, kawa dibaca dengan ismam gitulah. Nah, jannat. Nah, itu beda dengan jannah. Kadang dibaca. Jadi itu bedanya di mana? Kalau dalam hafalan kita kadang menghafal itu kita kadang baca dengan hafalan, tapi kita dengan melihat itu kalau kita membedakan ini boleh kadang dibaca dengan jannat itu tadilah dengan raum dan ismam. Kalau nyetaknya tak marbutoh hanya boleh dibaca dengan jannah. Kadeda jannah kadeda ya. Ya, itu kalau ya, lanjut yang kedua. Nah, ini yang lebih detailnya apa itu raum. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian al-waqfu biraumi, yaitu berwakaf dengan raum. Ar-raumu lugatan at-talabu, yaitu menekan atau menuntut. Apa? Tolab itu apa? Menekan. Tolaba itu apa? Kalau yang bisa dipakai dalam produk yaumiyah apa? Tolaba itu? Yang biasa. Nah, apa? Mencari, menuntut. Nah, boleh. Tapi yang paling banyak dipakai umumnya apa? Tolaba nih meminta. Meminta. Menginginkan. Ya, juga meminta. Menginginkan. Nah, ya, lanjut. Wastilahan huwa khafdul sauti 'inda al-waqfi 'ala ad-dhammati aw al-kasrati bihaitsu yadhhabu mu'azzamu sautihima, yaitu mu'azzamu apa tadi? Mu'azzamu sautihima. Ya, sautihima. Ya, lanjut. Secara istilah raum yaitu merendahkan atau meringankan suara ketika waqaf atas harokat dhammah atau kasroh dengan kadarnya, yaitu yang di bawahnya tuh footnote-nya dengan kadar sepertiga atau 2/3. Sepertiga lah. Ya, yang tetap ada tulus sepertiga, yang az-zahib yang hilang 2/3. Ya. Yang hilang 2/3. Jadi yang dipertahankan adalah sepertiganya aja, dikit gitulah sepertiga aja. Tapi ini ada dari ulama ya kan. Jadi anggapnya yang teriwayatkan itu adalah bacaannya tuh kayak itu lah. Lalu ulama menyimak bacaan itu tadi, beliau bikin kaidah ini tadi ya gitu. Kalau dipahami ngalalah yang teriwayatkan dari Nabi itu bacaannya bukan pembagiannya ini sepertiga atau 2/3, makanya itu kadang menutup kemungkinan ada yang membenarkan kebalikannya. Nah, ya lanjut. Wadzalika nahwu, demikian contohnya pada surah Al-Fatihah ayat 4 pada kata nasta'inu, contohnya biraum nasta'inu. Satu. Terus yang kedua pada kata ar-rahimu, contohnya ar-rahimu. Ar-rahimu kecil anunya apa suaranya tuh, nah bisautin apa, bisautin yang dhaif, nah lemah sedikit. Terus tuh pada kata itu yakinlah bunyinya gitu.
Yakin lah bunyi gitu. Itu melihat di YouTube lah. Inggih teh. Kalau yang dapat dulu waktu berhadapan belajar inilah bunyinya tuh nampak dikit lagi, Nampak lebih dikit. nampak dikit lagi. Jadi yang diutamakan dalam raum ini adalah bukan mulutnya yang dimonyongkannya itulah yang Suara. didapat dari melihat itu, tapi bunyinya tuh ada bunyi dhammahnya nampak. Ar-Rahim. Nah ada kan itu deh, bukan monyongnya itu yang diutamakan. Kalau itu tadi kan ke ismamnya itu tadi. Ya lanjut. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya Ustaz. Contoh Allahu Allahu Allah. Nah, adalah bunyi dhammahnya. Dengarlah kalian. Allah. Ada bunyi dhammahnya. Tuh. Jadi bedanya itu tadi lah, ini tambahan ada di kitab kayaknya kalau dalam baca malah tahu dapat ada dapat pengetahuan ini untuk tambahan kalian. Kadang di kitab ada atau ada. Jadi bedanya adalah raum itu, nah bunyinya itu nampak, ya kan? Bunyinya itu nampak. Yang buta dia dapat mendapatkan bunyinya itu tadi. Ya. Allah, orang buta tahu kita membaca dengan raum ini tadi bahwa itu dhammah yang diangkalakan seperti ganja. Adapun ismam, kalau dia buta dia kada tahu bahwa kita membaca dengan ismam Allah. Nah, yang melihat saja yang tahu. Kalaupun berbelakangan kita tetap kada melihat ismam itu tadi, kada tahu kita baca dengan ismam. Tuh. Ya, lanjut. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat pada kata maliki. Contohnya maliki. Maliki. Nah, itulah yang kalau kita adalah kaidahnya itu tadi, bunyinya tuh lemah. Bunyinya tuh jemet gitu lah. Cuma kita kada wani menyatakan kayak tupang bacaan Nabi, tapi kita coba gitulah dari apa yang kita dapatkan dengan talaki musyafaah, kita coba untuk menyampaikan lagi supaya diketahui, supaya ilmu ini jangan hilang gitulah. Maliki ya. Lanjut Contoh berikutnya pada kata mim ba'di. Contohnya mim ba'di. Iya. Mim ba'di. Terus contoh berikutnya lagi pada kata bil wahyi. Contohnya bil wahyi. Bil wahyi. Qaidatun ar-rawmu hukmuhu hukmul wasli. Jadi rom ni hukumnya hukum wasal. Itu. Fala yamuddu ma'ahul fala yumaddu ma'ahul aridu lisukuni. Di raum ini kadada mat arid lisukunnya. Kayak misalnya nasta'in. Mat arid itu kan ada panjangnya 246. Nah, kayak nasta'in tadi kan nasta'in. Nah, itu di raum kereda yang kayak itu. Jadi hanya boleh dibaca dengan dua harokat saja, ya kan? Andai kita membaca dengan raum itu tadi, kada berlaku lagi hukum 2, 4, 6 itu tadi, hanya dibaca. Andai kalau itu digabung, maka hukumnya adalah hanya hukum mat tabi'inya aja, 2 aja, ya kan? Karena kalau digabung kada ada hukum 2, 4, 6 itu tadi, ya. Wa yu'amilul harfu Wa yu'amalu, itulah sama fi'il majhul juga. Wa yu'amalul harful mauqufu alaihi min haitsu tafkhimu wa tarqiqu kama yu'amalu fil wasli. Jadi caranya membaca raum ni, misalnya ujungnya tafkhim, maka dibaca tafkhim juga. Bila tarqiq atau tipis juga, kama yu'amilu fil wasli. Nah, sama seperti membaca pada wasl. Ya, lanjut. Terus tuh salasan al-waqfu bil isma salisan al-waqfu bil ismami. Logotan mustaqun min ismamtuhu at-tayyiba. At-tayyiba.
Tip makna tip. Nah, minyak wangi. Wangi. Minyak wangi. Izan au Iza awsaltu ilaihi syai'an min raihatihi. Ya. Nah, artinya apa ya? Nah. Artinya Ismam. secara bahasa ashmamtuhu at-tiba. Jadi maksudnya aku memberikan bau gitu, memberikan aroma lah, menciumkan gitu lah. menciumkan. Ya, minyak wangi itu lagi terciumkan ke kawan gitu namanya ya. Jika ku berikan, sampaikan kepadanya sebagian di antara bau-baunya. Nah, itu maksudnya lah asyamma yushimmu ismaman. Ya, istilahan. Istilahan huwa dhammu syafataini bu'aida apa tuh? Taskinil hurufi matmumi kahai atihima inda nutqi bidhammati min ghairi sautin wala yudrikhul makfufu nahwu. Jadi secara istilah ismam itu ialah menghimpun dua bibir yang mana buaidat setelahnya itu ya. Dhammu ini ya memonyongkan maksudnya lah. Ya. Dhom. Bibirnya tadi kan dikumpulkan satu dimonyongkan. Apa bedanya ba'da dengan buaida? Kayak bahar dengan buhair, apa bedanya buhairah misalnya? Apa bedanya ba'da dengan buaid? Kalau ba'da tuh kayak berhenti ada jedanya gitu. Nah, kalau ini ada jedanya cuma cepat gitu. Cepat gitu lah, biar tidak lama setelah tidak lama. mewakafkan, mematikan hurufnya itu tadi ya. Dong, buaida cepat, ba'da dengan bedanya dengan ba'da gitu lah ya. Setelah disukunkan, maksudnya setelah disukunkan tuh sukun dulu kayak itu. Nah, bacanya tadi sukun dulu sebentar, hanya langsung ke ismam. Nah, batu bidommati min ghairi sautin, dengan dhammah yang tidak ada suaranya. Wala yudrikul makuf tadi tidak, bahwasanya orang buta kadang mengetahuinya bahwasanya itu ismam. Nah, itu contohnya ada kata nasta'inu. Jadi contohnya membacanya nasta'in. Nah, itu. Ini nih apa berlaku juga nulisnya lah. Mat arid. Itu di bawah ada. Ya Di adalah bawah kaidah. Di bawah kaidah. Nah, contoh lainnya ulang Ar-Rahim. Apa namanya nih? Muntungnya aja monyong ketika ada bersuara. Tuh lihat ya lo contohnya, Dilihat. lihat kitabnya aja ada pahamnya nah ya kan. Coba kayak apa tadi ulang. Lihat mulutnya tuh nah. Ar-Rahim. Nah, ya. Jangan di zoom, jangan. Contoh pada kata Allah ulang ya lo. Allah. Nah, itu. Contoh lagi pada kata wahyun. Wahyun ini tanwinnya kada dibaca, dibuang, tetapi dhammahnya aja tadi diganti, misalnya wah. Nah, yang perlu dicatat adalah ingat memonyongkannya itu setelah dimatikan hurufnya kan. Jadi kadang apa yo ada menemui membaca yang ayat itu di la ta'manna tuh monyong dulu, la ta'mam padahal mestinya man mati dulu, mati dengan betul-betul mati baru dimonyongkan gitu kan. Memonyongkan itu setelah betul-betul mati muaida, setelah cepat, setelah mematikan hurufnya la ta'man na itulah, bukan mam ya, belum tutung mematikan nun udah dimonyongkan la ta'mam, nah, mati dulu betul-betul baru monyongnya man
Man. ya. La ta'manna, bukan mauna. Itu monyongnya terlalu cepat berdahulu ya. Itu kalau yang membaca dengan ismam. Nah, walaupun itu ada bacaan kedua juga, ingat sudah pernah kita contohkan juga. Malakala ta'manna, manna. Itu ada juga ya. Ya, lanjut kaidah. Qa'idatun al-ismamu hukmuhu hukmul waqfi bis sukuni. Jadi hukum ismam ini adalah waqaf dengan sukun. Fayumaddu ma'ahul 'aridu lis-sukuni. Jadi ismam di sini pakai arid li sukun yang panjangnya 2 4 6 gitu. Wa yu'amalul harful mawqufu alaihi bil ismami min haitsu tafkhimu wat tarqiqu kama yu'amalu sakini. Ya, jadi kebalikannya ya kan, dua ini tadi kebalikan. Ya, raumul ismam nih bertolak belakang nih yang di bawah kaidahnya itu nah. Kalau dilihat tadi ya. Ya. Bertolak belakang kebalikannya. Ya, lanjut. Qaidah raum wal ismam. Bayanul harakatil asliyati lil harfil mawqufi alaihi allati tasbutu fil wasli. Adanya keterangan tentang harokat yang asli pada huruf yang diwakafkan, yang mana itu terjadi pada wasol. Ya, menampakkan ternyata faidahnya itulah faidahnya menampakkan apa harokatnya itu tadi, andai kalau kita gabung itu faidahnya. Nah, jadi ini ceritanya dikit lah. Di zaman dahulu itu awal-awal berdialog dengan huruf yang ada harokatnya di ujungnya itu adalah dengan menampakkan harokatnya. Nah, misalnya apa? Ada kata misalnya apa yuk? Ilmun, misalnya hadza ilmun, anggap gitulah. Pada periode awal itu buhan Arab itu membaca dengan full harokatnya. Hadza ilmun, gitulah. Lalu dari waktu ke waktu namanya manusia ini ketujuh yang mudah-mudah ya. Bila yang kawa itulah makalah itu copy paste, yaitu hanya copy paste ya. Itu umumnya kita tahu dah pada jiwa kita pun kita mungkin ketemu dengan hal yang gitu. Kalau kau dipermudah, bapak mengalih-alih. Nah, maka hadza ilmun itu tadi dari waktu ke waktu buhannya mencoba mempermudah pelafalannya lagi, akhirnya ketemu dengan bunyinya diambil angkal, ditinggal sebagian hadza ilm, hadza ilm. Gitu. Dari waktu ke waktu cari yang lebih mudah lagi, bunyinya hilang tapi tetap monyong, hadza ilm. Dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, kayaknya lebih mudah kalau dimatikan aja gini udah hadza ilm. Itulah. Nah, tapi pada waktu zaman wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membaca dengan full harokatnya itu udah ke dada lalu. Nah, hadza ilmun itu ke dada lagi yang membaca dengan dialog yaitu di zaman Nabi. Tapi yang membaca dengan hadza ilm atau hadza ilm itu ada tapi jumlahnya dikit. Maka dalam mengaji pun tetap dipakai. Itu ceritanya. Ya, lanjut. Rabi'an al-waqfu bil hazfi. Waqaf dengan kata yang dihapus. Ya, hadzaf itu dibuang, Dibuang. Ya adalah hadzaf. Yajriyal hazfu. Ada ya Yajri al hazfu ala mayali. Berikut ini kata yang dibuang. Hadzaf berlaku pada hal-hal di bawah ini. Pertama, at-tanwinu minal marfu'i wal majruri. Tanwin yang marfu' dan majrur. Contoh marfu' ini dengan dhammah atau dengan kasroh tain atau dhammah tain. Contohnya rahimun. Jadi kalau dihapus membacanya ini kalau pertama dengan sukun, boleh dengan sukun kan, rahim biasa. Terus tuh yang dengan
raumnya dihapus tanwinnya tadi. Misalnya Rohim, Rohimu, kan nyaringan Rohimu, Rohimu. Ya. Jadi tanwinnya harus bisa dibaca. Tanwinnya mahdzuf ya. Mahdzuf Tanwinnya kan mahdzuf, dihilangkan. dihilangkan. Terus tuh pada kata Rasulin Karimin. Tadi sama kayak tadi Jom bacanya Rasulin Karimi, Rasulin Karimi, gitu. Terus tuh yang kedua silatu ha'i ad-dhamiri. Nahwu hak dhamir, silah hak dhamir. Contohnya innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Jadi pada kata innahu-nya tuh haknya tuh dihapus atau dibuang. Jadi bacanya innah. Bukan haknya yang dibuang, silahnya. Silahnya. Silahnya itu apa yang hu ada panjangnya itu Oh gitu. ya yang gini. Kalau haknya yang dibuang innya jadi baca ya kan. Andai Anunya. wakaf pada kata innahu, Yang panjangnya tadi maksudnya yang silahnya dibuang. jadi dibacanya kayak apa? Kalau andai wakaf pada kata innahu kana, wakaf pada innahunya kayak apa jadinya? Innah, Ya innah ya kan. innah. Nah silahnya itu yang dibuang. Lain Padahal hanya. kan tadi 2 harokat ya kan. Haknya Ya. jadi buang. Kalau kada kata kolu, wawunya itu kan wawu memang mulai awal, lain wawu silah ini tadi kan kolu. Kalau wakaf pada kata kolu tetap ya kolu, ya kan? Tapi kalau innahu, kalau di wakaf jadi innah bi ibadihi, ya kan? Itu 2 harokat kalau digabung silahnya itu nah yang panjangnya itu nah silahnya itu tadi. Nah, maka andai wakaf pada kata bi ibadihi dibaca dengan Ibadih. nah bi ibadih, ya itu maksudnya hadzab membuang silahnya bukan haknya ya. Ya lanjut. Terus pada silatu mimil jami'i. Pada Jam'i. jam'i. Ya. Pada mim silah yang jamak. Nahwu contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihimu waladdallin. Nah itu makanya aulia kan malah ada kita pernah omongkan ya kalau kau buhan ini dikenalkan apa itu mim jamak ya kan, di mana mim jamak itu tadi mim jamak itu pada antum, hum kan, hum, kum itu mimnya itu mim jamak. Kenapa? Karena itu kan mewakili dengan jumlah yang banyak. Kalian itu kan banyak, mereka itu banyak ya kan. Itu mim jamak dikenalkan dalam bacaan mengaji. Mim jamak itu ada yang membaca dengan mematikan kayak bacaan kita, yaitu dibaca dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ada yang membaca dengan silah. Kalau digabung itu dibaca dengan alaihimu, yaitu tuh nah. Andai waqaf pada kata siratal ladzina an'amta 'alaihimu tapi waqaf, maka silahnya itu yang dibuang. Mereka yang membaca dengan mendomahkan dan panjang martabihi, andai waqaf tetap hilang, kada diwaqafkan. Ini bacaan kalau digabung siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Tapi kalau ini mau wakaf kada tahan, hinakannya pendek banget, lalu di wakafnya siratal ladzina an'amta 'alaihimu itu aja. Andai ini hendak wakaf pada itu, alaihimunya itu yang dibuang, tetap dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh lah, makanya kita perlu mengenal mim jamak. Yang kadang mim jamak tuh kada didomahkan dan dimatkan, kada dimatkan. Contohnya apa? Am lam yunabba bima fi, am atau lam belum, itu bukan mim jamak, kada mau dibaca amu lamu lam yunabba. Nah, tetap dibaca am lam yunabba. Tuh, ya lanjut. Yang keempat ya'atu al-ya'atu lah. Ayatu zawaidu. Zawaidu. Indama asbataha fil wasli faqat walaysa lihafsin minha illa qawlihi ta'ala finnam Illa qawlihi itu kalau dalam nahwu itu ada bab tentang pengecualian. illa qawluhu ta'ala finnamli finnamal
surah An-Naml ayat 236 pada kata fama ataniyallahu khairun fa asbataha maftuhatan waslan walahu 'inda waqf. Jadi pada ya zawaid atau tambahan ya tambahan indama asbataha fi wasli faqat. Jadi pada baca yang kedua ini gini nah. Walahu 'indal waqfi pertama al hazfu wa alaihi fayajuzu fin nuni sukunul mahdu warawmu. Dan yang kedua isbat. Jadi maksudnya nih jika dibaca sambung atau wasol dibaca ianya tadi nah. Contohnya kan misalnya fama ataniyallahu khairun itu kalau wasol. Jadi kalau waqaf ya-nya tadi dibuang, dihilangkan. Dua pilihannya itu kan kalau waqaf maka dia punya dua ya. Makanya ada a dengan ba itu ya. Coba bacakan keduanya itu tadi yang a. Yang pertama dihapus. Ya lo tadi a-nya dihapus atau dibuang. Ya contoh bacaannya fama atan itu. Itu ada dua itu sambungan higanya tuh. Yang di yang nih yang anu dulu yang sukun yang waqaf dulu. Terus apa nih? Fali fayajuzu fin nuni sukun. Nah itu jadi 3 totalnya itu. Oh 3 lah. Nah, yang hadzaf tuh punya 2, isbatnya 1 aja. Nah, itu jadi totalnya 3. Yang A-nya tuh bercabang. Yang A-nya bercabang 2. Jadi pertama dibacanya tuh bisa sukun mahud lawan raum. Raum yang satu. Ya. Ya, Bang. Saya jangan raum. Fama atan panjang A-nya. Fama atani. Ya. Nih. Tuh, jadi bisa dibaca fama atan. Itulah. Kenapa kada boleh ismam? Kenapa kada ada pilihan ismam? Karena kalau ismam itu dengan domah saja. Ismam hanya untuk domah. Nah. Ya, yang kedua isbat. Yang ba-nya tadi. Isbat tuh. Isbat tuh apa? Tetap ada ya-nya. Jadi bisa dibaca juga fama atani. Jadi andai kita menggabung bacaan ya-nya itu dibaca fathah ya kan? Kalau di waqaf maka kita punya 3 pilihan waqaf pada kata itu. Jadi kalau sebenarnya kalau mau talaki yang lengkap itu membacanya itu dibaca keempatnya itu dibaca dengan waqaf 3 hanya digabung fama atani Allahu khairum mimma itu kalau mau dibaca dengan lengkap. Nah, menjamak mengumpulkan bacaan. Kalau dipahami, jadi keempat-empatnya terbaca semuanya. Satu yang digabung ketika waqaf, yang A-nya bagi 2, yang B-nya 1. Jadi totalnya ada 4 bacaan, keempat-empatnya dibaca. Kau membayangkan tadi urutannya fama apa pertama tadi kita waqaf ketiganya dulu. Fama atani hanya gabung kan? Jadi kita baca keempatnya atani Allah ya. Aulia minta jamnya dikit lah. Ini tanggung juga halamannya nih. Berikutnya nih pendek aja ibdal 6 halaman ya. Khomisan al-waqfu bil ibdali. Waqaf dengan kata yang diganti. Al-ibdalu fi tanwinin nasbi. Jadi ibdal pada kata tanwin yang nasab yaitu sawaun fil ismil mansubi nahu sebagaimana berikut bisa ibdal dengan
isim yang mansub, contohnya aliman, pada kata aliman. Kalau di wakaf jadi Alima. nah itu namanya adalah ibdal. Cara muwakaf dan ibdal, mengganti tanwinnya menjadi dengan alif, ya kan?